mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan lingkungan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara negara, observasi, koneksi fakta, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data. Untuk itu, latar belakang dari makalah ini, pemerintahan yang efektif dan berkualitas menjadi fondasi utama bagi perkembangan suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyelenggaraan publik seringkali dihadapkan pada hambatan seperti ketidaktransparan, kurangnya partisipasi publik, dan kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi. Hambatan-hambatan ini menghambat pencapaian penyelenggaraan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman dalam terhadap sumber hambatan diperlukan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Pelayanan publik yang berkualitas penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing. Perkembangan zaman menuntut transformasi dalam sistem pelayanan publik dan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengintegrasikan teknologi sejarah. Pustaka yang pertama membahas tentang faktor-faktor yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, yang meliputi kurangnya sumber daya yang tidak mencukupi, baik itu sumber daya manusia, finansial atau teknologi, bisa menjadi hambatan atau faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, kurangnya pelatihan. Jika petugas pelayanan publik tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, mereka mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Tiga, korupsi. Korupsi bisa menghambat penyelenggaraan publik yang berkualitas karena dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pelayanan publik dan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat. Yang keempat itu birokrasi yang rumit. Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit bisa menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas karena bisa memperlambat proses dan juga membuatnya lebih sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Yang kelima, kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bisa menjadi hambatan karena bisa menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Yang keenam, kurangnya inovasi. Tanpa inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, proses dan sistem yang ada mungkin menjadi usang dan tidak efisien, sehingga pada akhirnya menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketujuh, terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses pengambilan keputusan dapat menghambat penyelenggaraan karena masyarakat adalah si penerima dari layanan tersebut. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa faktor tersebut dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan pemerintahan daerah. Solusi dan rekomendasi perlu dirumuskan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dampak hambatan terhadap kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yang dapat menghambat kualitas pelayanan publik adalah yang pertama, faktor sumber daya manusia dan organisasi birokrasi seperti tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, dan teknologi informasi. Yang kedua ada perilaku birokrasi, yaitu perilaku organisasi yang koruptif dan lemahnya implementasi kebijakan. Yang ketiga ada sistem dan strategi pelayanan, yaitu budaya pelayanan, digitalisasi pelayanan, pengembangan e-commerce, komunikasi dengan pelanggan, dan ekstra perbaikan. Yang keempat ada kepemimpinan yang transaksional, yaitu pemimpin yang menjadikan suatu penghargaan untuk mengajak makan di luar kota. Untuk faktor eksternal yang dapat menghambat kualitas pelayanan publik adalah budaya pelayanan rendah dan pengelolaan pengaduan yang belum terlaksana dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama mindset pelayan, yaitu perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat dengan baik. Yang kedua ada keterampilan dan kemampuan pemangku kepentingan, yaitu peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga ada pengolahan pengaduan, yaitu peningkatan responsivitas dan penerapan pengaduan yang lebih sistematis. Dengan upaya tersebut diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat lebih meningkat dan memenuhi harapan masyarakat. Solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan publik yang berkualitas adalah satu, peningkatan keterampilan dan kapasitas, yaitu dengan melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petugas pelayanan. Yang kedua, melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petugas pelayanan.
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, solusi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu seperti kelas tatap muka, e-learning, on the job, training, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil pelatihan dan pengembangan keterampilan. Itu bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak pelatihan dan pengembangan keterampilan itu terhadap kinerja petugas pelayanan dan kualitas pelayanan publik. Dan evaluasi monitoring ini juga dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti tes, kuesioner, wawancara, observasi, studi kasus, dan lain-lain. Pada itu, kesimpulan dari makalah penelitian kami yang berjudul Hambatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas, yaitu kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah. Pelayanan publik yang berkualitas akan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan kepuasan masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong partisipasi masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat kualitas pelayanan publik, antara lain kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi, kurangnya pelatihan bagi petugas pelayanan publik, korupsi, birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, inovasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur penyelenggara pelayanan publik, pembangunan budaya pelayanan prima, dan meningkatkan profesional aparatur pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya publik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk melanjutkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Putri Nurabisara dari kelompok 5. Putri Nurabisara dari kelompok 5 ini bertanya, bagaimana dampak hambatan terhadap kualitas pelayanan publik? Zulfa Pak, dari kelompok 4 bertanya. Iya Zulfa, bagaimana pengaruh masing-masing tersebut terhadap penyelenggaraan pelayanan publik? Coba, Muhammad Taufikul Hakim. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Saya Suci dari kelompok 3. Suci. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelayanan publik yang berkualitas? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang dari Arab Publik. Pertanyaan itu tadi, bagaimana dampak hambatan terhadap kualitas pelayanan publik? Jawabannya, dampak hambatan terhadap kualitas pelayanan publik dapat berupa pelayanan yang belit-belit, inefisiensi, lambat, dan tidak ramah. Selain itu, hambatan juga dapat menyebabkan rendahnya kualitas dan keprofesionalan dari para aparat pemerintah, standar pelayanan publik, serta penggunaan teknologi yang lebih canggih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Zulfa, yaitu bagaimana pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya yang dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak optimal karena tidak tersedianya sarana-prasarana, anggaran atau sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua, kurangnya pelatihan dapat menyebabkan petugas pelayanan publik tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan. Yang ketiga, korupsi dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak adil dan tidak transparan.
dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan topik dari kelompok 1, yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Jawabannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik meliputi faktor sumber daya manusia dan organisasi, birokrasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, budaya melayani yang rendah, dan pengelolaan pengaduan yang belum terlaksana dengan baik. Cukup. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 dari Suci. Pertanyaan itu adalah sumber apa saja yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas? Jawabannya adalah kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan, korupsi, birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, kurangnya independensi, kurangnya partisipasi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.